Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua, Bab 5538. Kekuatan sihir tanpa batas. Perlu dicatat bahwa kekuatan jurang sangatlah menakutkan. Setelah orang biasa terkontaminasi, mereka biasanya diubah oleh kekuatan jurang dan menjadi budak jurang. Tapi bukannya terkontaminasi oleh kekuatan jurang maut, Molly justru menyempurnakan kekuatan jurang maut yang sungguh mengejutkan. Orang ini dapat sepenuhnya memurnikan kekuatan jurang maut setelah menggabungkannya. Jika dia terbiasa menghadapi klan jurang maut, maka Qin Chen menatap Molly dan tidak bisa menahan senyum. Iblis Qin, apa yang akan kamu lakukan padaku? Molly ditatap oleh Qin Chen. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri, kulit kepalanya mati rasa, dan kegembiraan dari terobosan sebelumnya terhapus. Haha, bukan apa-apa. Qin Chen tersenyum dan menepuk bahu Molly. Molly, aku tidak menyangka kamu bisa menyerap kekuatan jurang maut. Sepertinya kamu bukannya tanpa latar belakang apapun. Kamu benar-benar kuat. Saya masternya. Saya mengagumi Anda, kata Qin Chen sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jurang maut. Molly menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, kulit kepalanya mati rasa. Pasti tidak ada hal baik yang datang dari kata-kata Qin Demon seperti ini. Mungkin ada beberapa jebakan yang menunggu Anda. Qin Chen tersenyum, haha, Molly, kenapa kamu begitu gugup? Kita semua berada di perahu yang sama sekarang, dan kita semua adalah bangsa kita sendiri. Sialan. Gui Chai dan kamu adalah orang yang sama. Molly merasakan perasaan yang dalam di hatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya sama sekali, dia hanya diam saja. Saat ini, wajah Kaisar Netherworld dingin dan dia berkata, Nak Qin Chen, orang ini bisa menelan dan menyerap kekuatan jurang maut. Sungguh aneh. Jika dia dibiarkan tumbuh, dia mungkin menjadi bencana di masa depan. Bagaimana kalau Kaisar Netherworld? Dia segera membuat gerakan untuk memotong leher Molly. Paman, apa yang dikatakan Kaisar Netherworld benar. Saya belum pernah mendengar ada orang di dunia ini yang bisa menelan kekuatan jurang maut. Pasti ada yang salah dengan anak ini dan dia tidak bisa ditinggalkan di sini. Kaisar Abadi berteriak dengan tegas. Di dunia yang kacau, mata orang lain yang memandang Molly berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Jurang maut adalah musuh publik alam semesta. Tidak peduli mengapa Molly mampu menelan kekuatan jurang maut, selama orang ini terkait dengan jurang maut. Dia lebih memilih membunuh 100 orang secara tidak sengaja daripada melepaskan satu orang pun. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, otot-otot Molly menegang, dan dia menatap sekeliling, jantungnya tenggelam. Ini adalah dunia batin Iblis Qin. Begitu Iblis Qin terpengaruh oleh orang-orang ini, dia pasti akan mati. Tanpa diduga, Qin Chen hanya tersenyum lembut, jangan khawatir, semuanya, Molly adalah salah satu dari kita, saya yakin dia tidak akan membahayakan lautan alam semesta. Tapi Paman, tidak perlu mengatakan apapun lebih lanjut. Kaisar Abadi masih ingin mengatakan, dia terus mengatakan sesuatu, tetapi segera disela oleh Qin Chen. Qin Chen berkata dengan tenang, orang ini dan saya bertarung bersama dari tingkat yang lebih rendah. Meskipun Demon Li ini tidak terlalu tampan, dia memiliki temperamen yang aneh dan juga sangat sombong. Dia terlihat seperti bos dari Raja Surgawi, dia tidak memiliki kemampuan khusus, tapi dia suka pamer. Beberapa orientasinya juga sangat aneh, dan dia selalu terlihat menyeret. Tapi karakternya tetap bisa dipercaya. Dalam menghadapi benar dan salah, aku percaya padanya.
Molly. Iblis Qin, apakah kamu memujiku atau menyakitiku? Tapi entah kenapa, Molly entah kenapa terharu saat mendengar apa yang dikatakan Qin Chen. Ya. Sepanjang perjalanan dari benua Tianwu, apakah dia menghadapi iblis asing di alam bawah atau menghadapi leluhur iblis Yuan setelah datang ke surga, Molly pada dasarnya berdiri di sisi keadilan. Setidaknya dia tidak membantu para tiran, merugikan umat manusia, atau merugikan umat manusia alam semesta asli yang melahirkannya. Cukup. Tidak peduli mentalitas seperti apa yang dia miliki saat itu, sebagai putra takdir dengan darah iblis, tidak mudah baginya untuk melakukan ini. Sebab siapapun mudah sekali rusak, namun tidak mudah menahan hawa nafsu dan tidak dikuasai hawa nafsunya sendiri. Tidak hanya Molly, tetapi juga leluhur iblis Lohu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen. Wah Molly, aku tidak menyangka kamu memiliki rasa hormat yang begitu tinggi di hati iblis Qin. Dengan evaluasi setinggi itu, dikatakan kuda 1000 mil mudah ditemukan, tetapi boleh sulit ditemukan, Qin Demon ini benar-benar boleh Anda. Molly tiba-tiba memasang ekspresi gelap di wajahnya setelah mendengar ini. Sial, aku jelek, temperamennya aneh, orientasinya aneh, dan suka pamer, apa yang disebut rating tinggi. Bagaimana mungkin orang ini punya otak sebesar itu? Tapi nak, Qin Chen. Kaisar Netherworld ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi disela oleh Qin Chen yang melambaikan tangannya. Yah, masalah ini tidak perlu dibicarakan lagi. Saat Qin Chen hendak mengatakan sesuatu lagi, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat keluar dunia yang kacau. Seseorang datang, ayo keluar. Qin Chen dan yang lainnya langsung meninggalkan dunia yang kacau dan muncul di dalam ruangan. Dan saat mereka bertiga muncul, ledakan, aura menakutkan langsung turun ke dunia ini, langsung menutupi halaman dan bangunan di Stargard Island. Semua orang mendongak ketakutan dan melihat sosok gelap muncul dari langit yang luas. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi berongga dan jubah besar. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia nakal dan flamboyan. Dia sangat centil dan mendominasi, dan langsung kaget. Tinggal di semua orang di Stargard Island. Di samping wanita ini, Yuhu raksasa berdiri dengan hormat, seperti seorang pelayan. Permaisuri Taiyin. Murid Kaisar Abadi menyusut dan dia berbicara perlahan. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan kaget. Dia tidak menyangka kata-kata Qin Chen menjadi kenyataan, mengatakan bahwa Taiyin Mingnu akan segera datang, dan memang dia melakukannya. Dalam kehampaan, Taiyin Mingnu melihat ke bawah ke dunia di bawah dan berjalan selangkah demi selangkah. Tatapannya sedalam 2 mata air tak berdasar, menyapu semua orang di Pulau Stargard. Dalam sekejap, semua orang merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka telah terlihat. Dan mereka tidak memiliki privasi sama sekali. Kekuatan dingin ini, orang ini pasti terhubung dengan klan Abais. Di tengah kerumunan, Qin Chen dilirik oleh Taiyin Mingnu, matanya menjadi dingin, dan dia segera mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Dan langsung menyatukan dunia yang kacau. Pada saat yang sama, berbagai prinsip dunia bawah berevolusi di tubuhnya, mengungkapkan bakatnya yang luar biasa. Molly juga gemetar, dan ketika dia tertangkap oleh tatapan Taiyin Mingnu, esensi di tubuhnya bergetar tak dapat dijelaskan, seolah-olah beresonansi, untungnya. Dia menahan napas tepat waktu dan menyembunyikannya. Namun meski begitu aura khusus Molly langsung menarik perhatian Taiyin Mingnu, di antara para pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, itu seperti api hitam di siang hari. Menarik perhatian Taiyin Mingnu. Bahkan utusan suci teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu memberikan sedikit keterkejutan dan memandang Molly. Nafas anak ini sepertinya memiliki ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan pada utusan suci ini, seperti zat yang memberi nutrisi. Utusan suci teratai hitam mengerutkan kening dan berkata, "Oh,
Hati Taiyin Mingnu tergerak, dia mundur selangkah, dan langsung tiba di halaman tempat Qin Chen dan yang lainnya berada, dan matanya tertuju pada Molly. Saya belum mati. Saya telah melihat permaisuri Taiyin. Permaisuri memiliki kekuatan magis yang tak terbatas, menikmati berkah abadi selamanya, dan memiliki umur sepanjang langit. Kaisar abadi bersemangat dan bergegas maju, memberi hormat dengan keras dan memberi selamat. Kaisar abadi. Taiyin Mingnu sepertinya baru saja melihat Kaisar abadi saat ini. Yang mulia permaisuri, dia adalah Kaisar abadi. Dia juga salah satu orang kuat yang mengabdikan dirinya pada budidaya hantu kali ini. Saat Anda sedang mundur, bawahan Anda ingin mengirimi Anda pesan. Yuhu raksasa berkata buru-buru dari samping. Oh. Taiyin Mingnu terkejut, memandang Kaisar abadi, dan segera tertawa, menarik, Kaisar abadi, angin macam apa yang membawamu ke sini? Kaisar ini sangat bersinar. Taiyin Mingnu mencibir lagi dan lagi. Kaisar abadi buru-buru berkata, lihat apa yang Anda katakan, permaisuri Taiyin. Sekarang Anda adalah andalan lautan bencana abadi saya, orang sungguhan yang dapat membawa tripod. Wajar jika bawahan saya datang menemui Anda. Anda tidak menamparkan wajahku dengan mengatakan ini. Kaisar abadi memiliki senyum konyol di wajahnya, yang sangat tersanjung. Sial, kamu jalang. Ketika orang kuat lainnya di Stargard Island melihat ini, mereka merasa sangat sedih dan dikutuk dengan marah. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.